Menyambut Pesta Demokrasi tahun 2024, kita gali lebih dalam dan menilai janji-janji dari 3 calon pasangan presiden Indonesia. Yang pertama Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang kedua Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dan yang ketiga Anies Baswedan bersama Muhaimin Iskandar. Semua menawarkan program-program yang perlu dievaluasi. Apakah janji-janji ini realistis? Dapatkah dijalankan? Masuk akal secara ekonomis? Mari kita eksplorasi dari perspektif ekonomi bisnis dan keuangan. Ayo, kita bahas satu persatu janji menarik mereka. Dalam persiapan Pesta Demokrasi tahun 2024, Ganjar Pranowo telah menyampaikan 2 janji penting. Pertama, meningkatkan gaji guru menjadi 30 juta per bulan. Sementara gaji guru baru akan ditetapkan sebesar 10 juta per bulan. Kedua pasangan ini berkomitmen untuk melanjutkan IKN. Prabowo Subianto telah menyatakan 2 komitmen utama dalam rangka meningkatkan gizi nasional. Pertama, dengan menyediakan makan siang dan susu gratis untuk semua pelajar, balita, dan ibu hamil. Kedua, beliau berjanji untuk mendorong hilirisasi industri dengan melarang ekspor bahan mentah dan mendukung pengolahan lebih lanjut di dalam negeri. Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar telah menawarkan 2 komitmen utama. Pertama, memberikan BBM secara gratis kepada semua warga dan menyelenggarakan program listrik gratis untuk rakyat miskin. Kedua, mereka berjanji untuk meningkatkan alokasi dana desa dari yang sebelumnya hanya 1-2 miliar per tahun menjadi 5 miliar per tahun. Sekarang kita coba kupas satu persatu seberapa realistiskah janji-janji mereka. Mengenai janji Pak Ganjar terkait kenaikan gaji guru menjadi 30 juta atau minimal 10 juta untuk guru baru, ini meningkatkan implikasi keuangan yang signifikan. Menurut Direktur Indef Pak Tauhid Ahmad, hal ini sangat berat untuk APBN. Dengan gaji guru mencapai 3,37 juta orang, negara perlu mengeluarkan biaya sekitar 101 triliun setiap bulan, atau 1.200 triliun per tahun untuk gaji guru. Ini hampir 2 kali lipat dari anggaran pendidikan nasional tahun 2023 sebesar 612 miliar. Pertanyaannya adalah, apakah APBN kita mencukupi untuk membiayai janji ini? Sebesar 40% dari APBN akan habis hanya untuk gaji guru, belum termasuk ASN lain, TNI, dan Polri. Apakah gaji guru sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah pusat melalui APBN atau sebagian oleh pemerintah daerah melalui tambahan penghasilan pegawai yang dibiayai oleh APBD? Jika sebagian ditanggung oleh Pemda, belum tentu semua Pemda memiliki dana cukup untuk membayar gaji guru sebesar itu. Banyak Pemda masih kesulitan membayar gaji tenaga pengajar dengan rate yang ada saat ini, yang tercermin dari pengajuan hanya 500.000 formasi guru dari pemerintah daerah, padahal pemerintah pusat menyediakan kuota 1 juta formasi. Tidak hanya membangun gedung, tapi kita bicara energi hijau, kita bicara ekonomi biru, ya, dan kemudian semua infrastrukturnya disiapkan. Sehingga kalau orang kita berbicara IKN, itu adalah cerita masa depan. Terkait dengan janji kedua, yaitu melanjutkan pembangunan IKN. Hal ini terikat dengan revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Namun, apakah pembangunan IKN dengan anggaran APBN tersedia realistis? Dengan asumsi pembiayaan tahap 2 hampir sama dengan tahap 1, diperlukan dana sekitar 466 sampai dengan 500 triliun untuk pembangunan IKN hingga tahun 2029. Dengan 30% dari APBN, atau sekitar 140 sampai dengan 146 triliun. Ini masih realistis dengan anggaran pemerintah yang mencapai 3.000 triliun pada tahun 2023. Namun, tantangannya adalah bagaimana pemerintah dapat mencari dana tambahan sekitar 350 triliun dalam 5 tahun, baik dari swasta atau investor luar negeri. Ada beberapa cara yang dapat diambil seperti penyertaan modal BUMN, pendanaan internasional, atau skema kerjasama pemerintah dan badan usaha. Kesimpulannya adalah, kelanjutan proyek IKN masih realistis dengan dana APBN 30%. Tetapi pemerintah perlu mengatasi tantangan mendapatkan dukungan swasta
dan pihak lain untuk mengurangi beban APBN. Salah satu program unggulan kita adalah kita mau kasih makan siang dan susu kepada semua anak Indonesia. Semua anak Indonesia, anaknya masih di kandungan ibu, kita mau kasih makan. Termasuk semua anak di pesantren. Tidak boleh ada stunting lagi di Republik Indonesia. Untuk janji Prabowo Subianto terkait program perbaikan gizi nasional yang mencakup penyediaan makan siang dan susu gratis untuk murid sekolah, pesantren, balita, dan ibu hamil, perkiraan anggaran yang diperlukan berkisar antara 266 sampai 400 triliun per tahun. Jumlah ini dihitung berdasarkan perkiraan 44 juta anak sekolah, 30 juta anak prasekolah, dan 3 juta ibu hamil. Totalnya 77 juta jiwa yang perlu diberi makan bergizi tiap hari. Jika program ini dijalankan, anggaran perbaikan gizi akan meningkat 6-8 kali lipat dari alokasi tahun 2023 yang sekitar 49,4 triliun untuk kesejahteraan anak dan 30 triliun untuk pencegahan stunting. Dengan anggaran pendidikan nasional 600 triliun, potensi pembagian makanan gratis bisa mencapai 2/3 dari total anggaran pendidikan. Beberapa pihak seperti pengamat ekonomi Andika Nuril Maulana berpendapat bahwa anggaran pendidikan seharusnya lebih difokuskan pada perbaikan sarana dan infrastruktur pendidikan seperti pengembangan kurikulum. Pengalaman penerapan kebijakan serupa di DKI Jakarta pada tahun 2019 yang menunjukkan bahwa program cemilan sehat dan susu UHT 374 sekolah memerlukan biaya sekitar 354 miliar selama 154 hari. Hilirisasi artinya adalah semua kekayaan kita olah di tanah air kita, di Republik Indonesia. Kita tidak menghendaki kekayaan kita dijual murah ke luar. Untuk janji kedua Prabowo yakni hilirisasi industri dengan melarang ekspor minyak mentah, dari perspektif ekonomi, negara akan mengalami kerugian besar jika hanya menjual bahan mentah tanpa diolah terlebih dahulu. Data menunjukkan bahwa pendapatan negara dari ekspor biji nikel dan bauksit pada tahun 2022 mencapai 91,7 triliun dan 9,5 triliun. Jika hilirisasi dapat diimplementasikan, terdapat peningkatan nilai ekonomi bauksit hingga 552%. Meskipun program ini dianggap strategis untuk ekonomi, terdapat sejumlah tantangan seperti kepastian hukum, kesiapan infrastruktur dan SDM, ketersediaan logistik, dan perencanaan pasar produk. Hal ini penting mengingat Indonesia akan menjadi pemain baru di pasar barang jadi. Gus Muhaimin dan PKB menang. Semua yang punya sepeda motor, BBM-nya kita subsidi gratis tanpa biaya. Untuk janji Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang pertama yaitu memberikan BBM gratis atau setidaknya disubsidi dengan harga semurah-murahnya. Perkiraan bahwa APBN akan mengalami beban yang signifikan. Saat ini subsidi BBM dan energi lainnya mencapai sekitar 340 triliun di tahun 2023. Dan pada tahun 2022, penggunaan APBN untuk subsidi BBM dan listrik mencapai 51,2 triliun. Jika subsidi BBM dan listrik diberlakukan secara penuh, diperkirakan pengeluaran APBN dapat meningkat minimal 2 kali lipat mencapai 1.000 triliun. Tergantung pada kenaikan harga minyak dunia. Banyak tokoh ekonomi menentang kebijakan ini karena dampaknya pada pembengkakan anggaran. Direktur Indef Tauhid Ahmad menyatakan bahwa program pemberian BBM gratis sangat tidak mungkin dan mustahil. Ia juga berpendapat bahwa subsidi BBM saat ini sering salah sasaran dengan orang yang mampu yang lebih banyak menikmati subsidi. Ia menyoroti kasus Venezuela yang memberikan subsidi BBM dan lainnya selama puluhan tahun, yang pada akhirnya menyebabkan defisit anggaran dan krisis moneter yang parah. Komitmen kita adalah
memberikan kesetaraan kesempatan. Kenapa dulu ada niat yang sangat baik dari PKB, rencana yang sangat baik dari PKB? Karena kita ingin desa kita maju. Kita tidak ingin desa kita tertinggal. Dan kita ingin ada kesempatan yang setara agar kue APBN itu, anggaran yang besar itu dirasakan oleh lebih banyak lagi unsur bangsa Indonesia. Jadi prinsipnya adalah sama, tinggal nanti pengaturannya kita bahas sama-sama. Untuk janji kedua Anies dan Muhaimin, yaitu peningkatan dana desa dari 1 sampai 2 miliar per tahun menjadi 5 miliar per tahun. Dana desa merupakan alokasi APBN yang ditransfer ke desa-desa di Indonesia untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan sarana sosial. Saat ini, terdapat sekitar 75.000 desa di Indonesia, dan dengan alokasi 5 miliar per tahun, kebutuhan anggaran untuk dana desa mencapai 375 triliun per tahun. Meskipun angka ini tergolong besar, program dana desa dapat memberikan dampak positif di berbagai pelosok daerah. Dana desa telah digunakan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin di desa, membangun infrastruktur dasar, dan mendukung aktivitas ekonomi desa, namun penting untuk meningkatkan pengawasan terhadap potensi korupsi dan meningkatkan efisiensi belanja agar dana desa dapat memberikan manfaat maksimal. Terlepas dari risiko, dana desa dapat dianggap sebagai program strategis, terinspirasi dari keberhasilan program serupa di Korea Selatan. Bahasan mengenai janji-janji dari calon presiden yang akan diulas lebih lanjut, dan masih banyak janji lain yang bisa dijelajahi. Apakah janji-janji tersebut realistis atau tidak? Silahkan berbagi pemikiran dan pandangan di kolom komentar.